Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Fauzan Nur dengan NIM D10411711039. Kali ini saya akan mengambil Google Drive sebagai tugas untuk komputasi awan. Google Drive. Yang pertama adalah apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan istilah dari cloud, diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Setelah penjabaran definisi singkat di atas, penggunaan teknologi dengan sistem cloud cukup memudahkan pengguna selain dalam hal efisiensi data, juga menghemat biaya. Berikut adalah manfaat-manfaat yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah semua data tersimpan di server secara terpusat. Salah satu keunggulan teknologi cloud adalah memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing itu sendiri. Selain itu, pengguna juga tak perlu repot-repot lagi menyediakan infrastruktur seperti data center, media penyimpanan atau storage, dan lain-lain karena semua telah tersedia secara virtual. Yang kedua adalah keamanan data. Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data dan pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses kapan dan dimanapun kita berada, dengan catatan bahwa pengguna terkoneksi dengan internet. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Bahkan salah satu praktis IT kenamaan dunia, yang Steve Jobs, mengatakan bahwa membeli memori fisik untuk menyimpan data seperti hard disk merupakan hal yang percuma jika kita dapat menyimpan secara virtual atau melalui internet. Yang keempat, investasi jangka panjang. Penghematan biaya akan pembelian inventaris seperti infrastruktur, hard disk, dan lain-lain akan berkurang dikarenakan pengguna akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati dengan penyedia layanan cloud computing. Biaya royalti atas lisensi software juga bisa dikurangi karena semua telah dijalankan lewat komputasi berbasis cloud. Yang lalu, Google Drive sebagai cloud computing. Yang pertama adalah kegunaannya yaitu berbagi file. Selain menyimpan file secara pribadi, fungsi Google Drive lainnya adalah dapat berbagi file dalam ukuran besar sekaligus dengan orang-orang tertentu. Anda dapat mengundang orang lain dengan cepat untuk melihat, memberi komentar, dan mengedit file atau folder yang Anda pilih. Ini adalah kolaborasi online yang membuat segalanya lebih mudah. Anda cukup mengunggahnya ke Google Drive Anda, lalu membagikannya lewat tautan atau link yang telah disediakan oleh Google. Yang kedua adalah mengedit file. Fungsi Google Drive satu ini tak banyak diketahui oleh orang. Dengan Google Drive, Anda dapat mengedit file seperti Word, Excel, atau PowerPoint.
Hasil pengeditan akan langsung tersimpan pada Google Drive Anda. Selain itu, Anda juga dapat membuat file atau lembar kerja baru melalui Google Drive ini. Tak hanya melalui komputer, Anda dapat juga menggunakan fitur ini melalui ponsel Android Anda, dan Anda dapat mengaksesnya secara gratis kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah backup file. Apa jadinya jika perangkat komputer atau ponsel Anda rusak sehingga harus direset ulang, sementara data yang ada di dalamnya belum di-backup di flash disk atau hard disk, atau ketika Anda sudah membackupnya di penyimpanan fisik namun penyimpanan tersebut diserang virus? Hal ini pasti akan membuat Anda kesal. Dengan Google Drive, Anda dapat membackup semua dokumen yang ada di perangkat komputer dan ponsel Anda tanpa menggunakan penyimpanan fisik yang biasanya juga sering terkena virus. Yang keempat adalah membuat catatan. Untuk mencatat sesuatu yang penting, Anda tidak perlu mengandalkan aplikasi yang terinstall di komputer atau ponsel. Google Drive dapat menyimpan catatan Anda dengan menggunakan Google Keep. Yang kelima, menyimpan link. Ada saat di mana Anda seorang melakukan kegiatan browsing di internet dan ingin menyimpan link sebuah situs untuk dibaca di kemudian hari. Anda tak perlu repot untuk mengcopy postenya di catatan. Google Drive dapat menyimpan link situs tersebut. Anda cukup memasang ekstensi Google Drive yang ada di Google Chrome Anda. Anda hanya perlu klik ikon segitiga yang berada pada browser untuk menyimpan link yang dibuka saat itu. Yang keenam adalah mind map. Untuk Anda yang bekerja di kantor dan membutuhkan peta pikiran atau perencanaan bisnis untuk ide-ide Anda, mind map merupakan solusinya. Ketika Anda membuat mind map dan menyimpannya, maka otomatis Google Drive akan menambahkan ke penyimpanan Anda. Mind map ini juga bisa didapatkan di smartphone. Contohnya seperti gambar ini. Yang ketujuh adalah konsep board. Anda dapat melakukan diskusi dengan rekan kerja atau teman secara real time. Hal ini memudahkan Anda untuk menandai objek tertentu dan chatting dengan teman-teman Anda mendiskusikan objek tersebut. Itulah beberapa manfaat dari Google Drive yang selama ini belum banyak orang tahu. Terima kasih dan sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.